Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita, mengingatkan kita akan kebenaran firman Allah sebelum kita tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kita bersyukur malam hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan kembali. Dan malam hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu waspadalah. Waspadalah itu adalah satu kata, satu kalimat yang mengingatkan, menegur kita untuk kita lebih berhati-hati. Dalam hal apa kita harus berhati-hati, dalam hal apa kita harus waspada. Kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Jadi di dalam satu ayat ini, Efesus 5 ayat 16, ada dua bagian. Bagian yang pertama, yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Di mana firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk kita mempergunakan waktu yang ada. Kita bisa ada sampai hari ini karena kesempatan untuk hidup yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu kita harus mempergunakan waktu kita ini, yang ada ini, dengan sebaik-baiknya. Lalu di bagian kedua di dalam Efesus 5 ayat 16 adalah karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi lebih ditegaskan kembali, karena saat kita hidup ini di zaman akhir ini, hari-hari yang kita lalui ini penuh dengan kejahatan di dalam dunia. Jadi kalau kita perhatikan bagian yang kedua dari ayat tersebut, ada kata-kata karena. Ini menunjukkan kepada kita akan adanya akibat jika kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Nah, mari kita lihat satu contoh ilustrasinya begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berangkat dari Surabaya menuju ke daerah Trawas dengan kendaraan, dengan mobil misalnya, atau dengan sepeda motor misalnya, waktu kita berangkat mungkin kita pamit kepada orang tua kita, lalu bilang bahwa saya akan ke Trawas. Pastilah orang tua akan berpesan, hati-hati di jalan. Nah, pesan ini mengundang satu makna bahwa kita harus berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena di jalan atau dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke Trawas tersebut, ada banyak kendaraan lain yang juga berlalu lalang. Kita melewati jalan-jalan yang cukup ramai, banyak kendaraan besar juga. Perjalanan yang cukup jauh juga harus kita tempuh, membutuhkan konsentrasi dan fokus terhadap kondisi situasi yang terjadi di jalan raya tentunya. Nah, kalau orang tua hanya berpesan hati-hati di jalan saja, maka kita akan menerima pesan ini dengan, iya, saya akan hati-hati di jalan. Saya akan berusaha memperhatikan situasi kondisi yang terjadi dan saya akan lebih waspada saja di jalan. Tetapi jika pesan dari orang tua itu saya ubah dengan kalimat seperti ini, hati-hati di jalan karena hari-hari ini cuaca sedang buruk. Hati-hati di jalan karena bisa saja hujan terjadi di dalam perjalananmu. Nah, tentu pesan ini mengandung makna yang berbeda. Bedanya di mana? Perintah atau awasan mengingatkan kepada kita untuk hati-hati di jalan karena cuaca akan hujan. Nah, ada kata-kata karena. Jadi kalau ada kata-kata karena, tentu kita akan lebih perhatian dengan situasi kondisi yang disebutkan setelah kata-kata karena. Kalau karena hujan akan datang, tentu waktu kita menjalani perjalanan tersebut, kita akan lebih berhati-hati memperhatikan situasi dan kondisi jalan karena cuaca hujan. Karena kondisi yang jalan yang licin mungkin, kita akan lebih memperhatikan. Sehingga saat kita melewati banyak tikungan, naik, turun, dan sebagainya, itu menjadi satu perhatian yang lebih. Karena dengan cuaca yang buruk, cuaca yang
hujan, maka tentu jalan akan lebih licin dan membutuhkan bukan hanya perhatian dan konsentrasi ekstra, tetapi kita juga harus lebih memperhatikan bagaimana cara kita mengendarai dan menguasai kendaraan tersebut. Nah, jadi kalau kita baca tadi di dalam Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, maka kita diingatkan Tuhan malam hari ini bahwa ada potensi bahaya ketika kita tidak mempergunakan waktu yang ada ini. Potensi bahaya yang sedang mengancam apa? Yaitu hari-hari ini berlangsung dengan kondisi yang sangat jahat. Karena sedikit kesalahan itu akan membawa kita kepada persoalan yang serius. Dan kita memang sudah mengetahuinya. Karena firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi, kalau firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 16 yang kita baca tadi, kita harus lebih waspada, hati-hati, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Maka di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4 menjelaskan definisi hari-hari yang jahat itu seperti apa. Dan itulah yang terjadi di dalam dunia yang kita diami saat ini. Hanya gara-gara persoalan sepele seperti uang parkir atau uang hutang dengan jumlah nominal yang tidak besar, lalu dengan status atau komentar di media sosial, orang mudah tersinggung, lalu mulai terjadi salah paham, lalu mereka mulai bertengkar, bahkan mereka saling membunuh hanya karena persoalan yang sepele, yang sederhana. Dan ada banyak anak-anak muda juga yang terjerumus di dalam narkoba, obat-obatan terlarang, sehingga keluarganya menjadi berantakan. Padahal awalnya mereka memulai dengan hal-hal yang iseng-iseng atau coba-coba saja. Jadi malam hari ini firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita supaya kita waspadalah, mempergunakan waktu yang ada, karena waktu ini adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Dan waktu yang Tuhan berikan tidak hanya berbicara tentang jam, menit, detik, atau lamanya waktu kita hidup, karena kita tidak tahu kapan atau berapa lama kita hidup. Tapi waktu ini berbicara juga tentang kesempatan. Jadi maksimalkan, pergunakan waktu yang ada dengan kesempatan yang kita punya untuk kita berbuat satu hal yang tidak sia-sia. Jangan iseng-iseng, jangan coba-coba berbuat dosa. Buang dan lempar jauh-jauh segala hal yang bisa merusak hati, pikiran kita, yang memprovokasi pikiran kita untuk kita meragukan kasih Allah, untuk kita tidak percaya kepada Tuhan, karena semua datangnya dari iblis. Iblis adalah bapa segala pendusta dan dia mengintimidasi kita. Hati-hati, pergunakan waktu yang ada dengan baik, dengan benar. Dan di dalam Efesus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan baik, dengan benar, yaitu supaya kita belajar kebenaran firman Tuhan dan terus belajar supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, kuncinya adalah mengerti kehendak Tuhan. Saat kita mengerti kehendak Tuhan, kita tahu apa yang baik, apa yang benar, kita bisa membedakan mana yang baik yang dari Tuhan dan mana yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan, yang asalnya daripada si iblis itu. Dan saat kita mengetahui hal seperti itu, kita akan hidup dengan lebih bijaksana. Dan saya yakin, saya percaya firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca akan memperbaharui hati, pikiran kita, bahkan mengubahkan setiap perkataan dan perbuatan kita menjadi satu perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.